Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, anak hidupin mic ya. Nah, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu lagi ya. Kemarin di hostnya beda. Ya. Izin ya di-mute lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, kepada Rasul permatanya Madinah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan bersama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, sudah 200 ya. Insya Allah kita masih menunggu yang lain untuk hadir ya. Semoga masih banyak nanti teman-teman lain bergabung juga di sini di dalam kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Bahasan kita hari ini insya Allah nyambung dari pembahasan yang beberapa pekan lalu kita bahas mengenai fikih. Insya Allah sebelum kita masuk ke sana, kita absen dulu. Ini ayah bunda abang kakak yang sudah hadir dalam dulu, boleh diabsen dulu dari kota mana saja. Kalau ada yang dari Pontianak, berarti kita satu kota. Ada info terbaru juga Jawa Barat. akan saya sampaikan. Jawa Barat. Bolsel. Kalau Bolsel ini gimana nih? Bolsel. Serang Banten. Serang Banten. Masya Allah. Riau hadir. Riau sempat Ustaz Abdul Somad. Samarinda hadir, Kalimantan Timur. Kalimantan. Tambas hadir. Masya Allah. Ada tambah juga. Tangerang hadir, Tangerang. Tambas Ustaz Tambas. Dari Jember, Jawa Timur. Tangerang. Oke. Tambas Ustaz. Afwan Ustaz, suaranya kecil. Kecil ya? Besar Ustaz. Ya kecil ya. Bentar, mic-nya jauh ya? Bentar ya. Sudah, cukup. Cek. Bentar. Cek. Lebih jelas mana? Yang satu apa dua? Dua. Oh, dibungkus. Sama. Semuanya Ustaz. Jelas. Ini Sudah jelas. sudah ya. Bismillah. Izin saya mute lagi. Insya Allah ya bunda bang kakak yang ingin mengenal sidak lebih jauh bisa kunjungi Instagram kita di kolom chat. Saya tulis dulu. Saya izin nge-mute. Bentar. Nah ini ada Instagram kita di dukung sidak dengan memfollow IG-nya sidak. Nanti di sana ada info segala postingan setiap harinya nanti akan update di sana. Nah, kita juga punya, kalau yang nggak main Instagram bisa main ke Telegram. Kita juga punya channel Telegram. Ini saya masukin juga di kolom chat. Tuh, yang main Telegram silakan join di channel Tidak Official. Yang main Instagram silakan follow Instagram dulu. Ini wasilah kita biar dapat info terupdate segala kajiannya. Selain dari admin yang menghubungi, nanti bisa lihat-lihat di sini juga. Dapat video-video update tentang sidak juga bisa dari sini. Nih. Kemudian yang terakhir juga kita bisa melihat program-program kebaikan yang dilakukan sidak di halaman kami di dukungsidak.id. Sudah saya kirim di kolom chat juga. Nah ini semua kebaikan-kebaikan yang ingin kita salurkan kita masukin ke sini, ke campaign-campaign yang udah kita buat di dukungsidak.id. Nanti bisa dilihat ada pembangunan pondok, masjid, program kebaikan dan sebagainya. Ada sidak solidarity juga kemarin untuk gempa Turki ya.
tempat kita bahas juga di sini. Nah, insya Allah ya Bunda, Bang Aga, semuanya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak menonton satu video dulu. Yang ini akan saya bahas setelah videonya selesai. Izin saya putarin dulu. Oke, mana? Izin share screen ya. Kita nonton bareng-bareng videonya kurang lebih 3 menit. 5 menit. Bismillah. Kami di sini dulu makannya ubi, sayurannya ubi, lauknya pun ubi diparut. Tidak mampu beli minyak, kita gorengnya itu pakai kuali tanpa minyak, dibakar dulu. Inilah pesantren Al-Mustahid 3. Namun alhamdulillah semenjak tim hijrah datang ke sini, pesantren Al-Mustahid mulai bisa menerima makanan-makanan yang layak untuk dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang harus kita pahami di sini, konsepnya adalah bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Kita yang butuh doa mereka. Kita yang butuh mereka bahagia. Karena kalau mereka bahagia, insya Allah kita juga pasti akan bahagia. Karena kita udah tahu kan, Allah menjelaskan di surah 47 ayat 7, tolong agama Allah maka Allah akan tolong kita, bahagiakan orang lain maka kita akan dibahagiakan sama Allah. Siapa? Alhamdulillah senang sekali rasanya setelah perjalanan kita yang kurang lebih hampir 1 jam ya Kak Nurul. Ya benar, ini adalah perjalanan yang luar biasa. Ya, selama distribusi kayaknya ini yang paling jauh gitu ya. Ya. Untuk pesantren Al-Mustahid 3 itu rata-rata 99,99% itu yatim piano. Bukan yatim piatu, yatim piano. Disebut yatim piano ini orang tuanya ada namun tak pernah nampak, tak pernah menjenguk, tak pernah pengen tahu anak ini makan apa, hidup di mana dan lain sebagainya. Atas izin Allah hari ini kita diperjalankan Allah untuk ikro, melihat pesan dari alam semesta. Semuanya mari kita maknai pertemuan pada siang hari ini sebagai pertemuan yang menambah keimanan kita.
saya Sidak, saya tahu nggak mudah untuk nyampe ke sini, untuk memuliakan adik-adik, beliin makanan terbaik, bawa dus-dus KFC sebesar itu, ya, dinginin. Tadi saya sempat videoin gimana bahagianya adik-adik buka susu coklat dingin itu kayak es krim gitu ya, mereka nungguin sampai tetesnya gitu kan. Subhanallah, terima kasih kakak-kakak semua ya. Kami ini cuma tamu ya, harusnya kami yang layanin kakak-kakak semua. Distribusi Akbar. Bajamu, bajaku, bajak kita semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Video haru, video bahagia juga ya. Berbagi kebahagiaan bersama adik-adik santri. Yang hadir kemarin juga haru semua, nangis semua. Karena pondoknya hampir di awal-awal itu makannya cuma pakai ubi doang ya bunda. Nasinya jadi ubi, lauknya ubi, dan setiap hari itu ubi. Jadi nanam di belakang pondok, nanam ubi, nggak ada beli beras dan nggak ada beli lauk sama sekali. Ya. Jadi sekali lagi saya share screen juga ke ayah bunda ya. Insya Allah kita punya program kebaikan untuk pembangunan pondok di sana ya, karena memang serba keterbatasan. Pondoknya gratis, anak-anaknya yatim piano tadi disampaikan, punya orang tua tapi nggak pernah menjenguk anaknya ke pondok. Ini anak share screen terakhir ya, nanti sebelum di situ kita langsung ke kajian. Nah ini muncul ya, Pondok Pesantren Al-Mujtahid. Nah ini di kawasan non-muslim juga tempat pondok ini berada. Bahkan di depannya itu jualannya rumah makan, jualan babi panggang. Nah betapa apa ya, udah lingkungannya non-muslim, jauh dari kota, makannya terbatas, pembangunannya juga seadanya. Ini semoga kita diberi Allah kelimpahan rezeki untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan kepada kita. Ini ada program baik dari kita, dari Sidak, untuk Pondok Pesantren Al-Mujtahid 3. Nah ini saya kirim linknya di kolom chat dulu, biar bisa di copy dulu. Nih. Nah ini bisa nanti diklik aja dulu nanti. Sambil dibaca, kita punya program untuk pembangunan di pembangunan asrama bangunan di Pondok Al-Mujtahid 3. Nah isinya anak-anak yatim ya, anak-anak penghafal Quran apa ya, yang tadi sudah disampaikan oleh ustadznya sendiri, kiainya. Kalau yang hadir, yang dihidupi di sana adalah anak-anak yatim piano, bukan yatim piatu. Karena punya orang tua semuanya. Yang sayangnya adalah orang tuanya nggak pernah ngejenguk, ya, nggak pernah ngeliatin anaknya di pondok. Ini keadaan pondoknya nih, atapnya bolong-bolong. Ya. Seadanya sampingnya rame, harus menempati rumah bangunan yang seperti ini, desak-desakan. Nah, nanti boleh dibaca fullnya di sini ya. Udah saya kirim linknya di kolom chat, boleh disimpan dulu, boleh dilihat-lihat dulu. Semoga wasilah kita lah menjadi saksi. Allah bantu kita, bantu mereka, nanti Allah yang bantu kita untuk menemukan jalan-jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, insya Allah kita lanjut kembali ke kajian pada malam hari ini. Izin saya membacakan profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah kayaknya sudah hadir. Kita cek dulu bentar. Sudah hadir belum ya? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diperkenalkan dulu Ustaz ya. Insya ayah bunda semuanya. Malam hari ini kita akan sharing bareng. Yang sebelumnya kita udah pernah bahas fikih series. Di pertama itu bahasnya tentang wudhu, tentang toharoh, tentang wudhu. Nah insya Allah di series yang kedua lanjutannya yaitu tentang sholat. Lebih tepatnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Imam Subadja. Nah ini guru saya juga di Pondok Pesantren Modern Menggalan, Majid Tatul Menggalan. Dulu belajar juga sama beliau, Ustadz Lukman, Ustadz Adia, ya, termasuk teman-teman dari
Subarja juga, ayah bunda Bang Kakak. Insyaallah ayah donatur di sini udah kenal sama Ustaz Adia, Ustaz. Karena udah 2-3 kali ngisi di sini. Nah ini Masya Allah. Sepondok sama Ustaz Adia juga ayah bunda di pondok Darussalam Gontor ya. Nah insyaallah fokus beliau di mendalam saat ini adalah lebih membahas menjadi teman belajar fikihnya untuk orang-orang yang pengen belajar, pengen tahu biar ibadahnya nggak salah, biar segala apa muamalah dan sebagainya, tolak ibadah yang lain-lainnya benar-benar sesuai panutan dan pedoman dari Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kita langsung aja ya kepada Ustaz Imam Subarja, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wal ashabi wal qaumi alillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda, teman-teman sidak yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Suara saya ada? Halo, assalamualaikum. Sudah aman, Ustaz? Ada ya? Oke. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Man ahabba, man barang siapa, ahabba ingin atau suka, ayyubsata lahu fi rizqihi ingin rezekinya dipanjang, rezekinya diluaskan, wa yunsa'alahu fi atharihi dan ingin umurnya dipanjangkan, maka solusinya kata Rasulullah SAW adalah falyasil rahimahu, maka hendaklah ia saling bersilaturahmi. Abang, kakak, ayah, bunda, sebelumnya kita koreksi dulu ya. Kalau dipanggil Ustadz saya sedikit keberatan sebenarnya, karena kalau Ustadz itu gambarannya adalah orang yang ilmunya luar biasa sekali. Saya ini apalah hanya orang yang kebetulan pernah belajar saja. Ilmunya masih jauh di atas rata, di bawah rata-rata. Jadi momen kali ini abang, kakak, ayah, bunda, semoga bisa menjadi momen silaturahmi kita, sama-sama belajar menjadi hambanya Allah yang banyak sekali kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang-orang banyak di sekitar kita maupun secara global. Amin, amin. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Az-Zariyat surat ke-51 dalam Al-Qur'an ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini." Dan min dari kulli syai'in segala sesuatu, khalaqna Allah ciptakan zawjaini berpasang-pasangan. Hidup kita di muka bumi ini tentunya ada pasangan-pasangannya. Ada yang pasangannya itu partnership, artinya ada, kalau misalnya ada kanan, pasti pasangannya ada kiri. Kalau ada laki-laki, pasangannya ada perempuan. Kalau misalnya kehidupan itu selalu seperti itu. Tidak ada yang tidak. Pasti ada dua hal yang harus kita pilih, mau ke kanan atau ke kiri. Selain Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, Allah juga selalu menciptakan sesuatu itu ada kantornya, ada lawan katanya. Kalau misalnya ada tua, lawannya ada muda. Kalau misalnya ada yang kuat, Allah ciptakan ada yang lemah. Kalau Allah ciptakan ada yang buas, Allah ciptakan ada yang jinak. Allah ciptakan rasa bahagia, Allah juga menciptakan di dalam diri kita rasa tidak bahagia. Allah ciptakan di dalam hati kita rasa gelisah, Allah juga menciptakan lawan dari gelisah tersebut, itu adalah ketenangan.
Ikhwah, jamaah, teman-teman sidak sekalian yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT, kita sebagai manusia tentu banyak sekali mendapatkan cobaan dari Allah SWT. Yang namanya ujian dari Allah SWT itu selalu ada, nggak mungkin nggak. Tidak ada siapapun di antara kita, baik yang tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, mau yang kaya maupun yang belum kaya, pasti semuanya mendapatkan ujian dan juga cobaan dari Allah SWT. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran, Allah itu kalau mencintai hambanya, ibtalahu, Allah akan kasih ujian. Maka ujian manusia yang dihadapi oleh manusia itu selalu bertumpuk, selalu ada. Setelah ujian ada ujian lagi, setelah ujian ada ujian lagi, nggak pernah habis, kecuali memang sudah saatnya ditarik nafasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala ujian yang dihadapi oleh manusia itu menjadikan manusia, bahkan diri kami pribadi, itu menjadi punya gambaran. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang, mentalnya down, galau, gusar, gelisah, was-was. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dari hal tersebut. Bagaimana? Apa solusinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 dalam Al-Quran, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka hatinya tenang. Dengan apa hatinya mereka? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala, kata Allah, ketahuilah, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah SWT, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kalau ada rasa gundah, was-was, gelisah, itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya wajar, karena kita manusia. Maka untuk mengcounter hal tersebut, untuk menghalangi hal tersebut masuk ke dalam hati kita, maka harus dimasuki, disisipi dalam hati kita zikrullah. Apa itu zikrullah? Gambarannya dalam surat di dalam Al-Quran, surat Toha surat ke-20 dalam Al-Quran, ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innani anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'budni, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum di surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi, kalau misalnya ingin hati kita tenang, maka berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baiknya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui salat. Dan sholat yang dikerjakan oleh umat manusia, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat muslim adalah sholat yang 5 waktu. Nah, ikhwah semuanya, sebelum kita memasuki apa materi yang akan kita sama-sama belajar kali ini, perlu diketahui juga abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya fikih itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam aspek kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari membuka mata sampai menutup mata kembali, itu adalah fikih. Kenapa? Karena fikih itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi yang dia pelajari oleh fikih itu apa? Aspek kehidupan seorang muslim. Menjadi seorang muslim tidak seperti penganut agama-agama yang lain. Karena apa? Karena memang dalam Islam itu segala sesuatu sudah diatur. Berjalan pada porosnya seperti matahari dan juga bulan, berputar, berotasi di dalam jalannya. Maka kehidupan manusia, kehidupan umat muslim itu sungguh-sungguh sangat berdisiplin. Maka disiplin yang namanya sebuah kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, di dalamnya itu ada sah dan juga ada batalnya. Nah, apa itu sah dan apa itu batal? Sah artinya adalah syarat dan juga rukunnya dikerjakan atau ditunaikan. Sedangkan batal artinya adalah tidak ada syarat atau ada rukun yang belum dikerjakan. Nah, kalau misalnya kita menggambarkan atau bercerita atau ngobrol tentang yang namanya sholat, tentu sholat ada yang sah, ada sholat juga yang batal. Nah, kapan sholat itu sah? Sah sholat kita ketika syaratnya dikerjakan, rukunnya kita tunaikan. Kapan sholat kita batal? Sholat kita batal ketika syarat dan juga rukunnya ada yang kurang kita kerjakan. Nah, ikhwah semuanya, pertanyaan sekarang, apa sih yang namanya syarat itu? Syarat itu adalah segala sesuatu yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidak berhasilnya sebuah kegiatan. Sedangkan rukun itu adalah aplikasi kegiatan itu sendiri. Kalau dalam analogi mudahnya seperti ini. Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya mau masak tempe,
maka yang perlu dilakukan adalah mikirin bumbunya dulu apa. Mencari bumbunya, membeli tempenya, datang ke pasar, kemudian dan sebagainya, itu yang disebut sebagai syarat. Syarat ini bukan termasuk dalam kegiatannya. Nah, sedangkan ketika kita motong tempenya, habis itu memarinasi tempenya, memasukkan minyak di atas teflon misalnya, memanaskan minyak, kemudian menaruh tempenya di atas teflon, ini yang disebut sebagai rukun atau menjadi pekerjaan utama dari hal tersebut. Nah, di dalam sholat, ikhwah semuanya, maka sholat tadi seperti digambarkan di awal, ada yang namanya sholat yang sah, ada yang namanya sholat yang batal. Kapan sholat itu sah? Ketika syarat dan juga rukunnya kita penuhi. Nah, sekarang mungkin kita buka ini dulu ya, gambarannya dulu. Sebenarnya kalau mau boleh ditanya, apa sebenarnya syarat dari sholat? Ada yang tahu di sini apa saja syarat-syarat dari sholat? Muslim, Kak. Islam maksudnya. Oh, benar. Islam, benar. Islam ya. Ada lagi selain itu syarat dari sholat kita? Balik berakal. Boleh. Terus ada lagi ya? Menutup aurat. Menutup aurat, keren, menutup aurat. Semuanya betul ya. Ibadah ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Masya Allah. Kiblat, tidak gila. Ada kiblat. Oke. Wudu. Suaranya termute. Apaan Ustaz? Suaranya termute lagi Ustaz. Ya. Oh, ke unmute ini ya? Ya. Oh, nggak ada. Apa? Saya ulangi ya. Jadi tadi sampai mana tadi? Jadi ikhwah semuanya, yang digambarkan oleh teman-teman semua tadi semuanya benar. Apa sih syarat itu? Syarat itu tadi ya adalah pekerjaan di luar pekerjaan utamanya, yang kalau misalnya kita tidak kerjakan, maka pekerjaan utamanya jadi batal. Kalau kita masak tempe tadi, kalau kita nggak beli tempenya, maka nggak kemasak tempenya. Nah, ini syarat nih. Nah, jadi syarat sahnya sholat kita itu apa? Yang pertama, abang kakak ayah bunda adalah suci. Jadi sholat kita tidak akan pernah sah kalau misalnya kita tidak suci. Suci dari mana? Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Badan kita harus suci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yang kedua adalah suci dari najis. Apa saja yang harus suci dari najis? Yang harus suci dari najis yang dalam sholat itu adalah badan kita harus suci dari najis, pakaian kita harus suci dari najis, kemudian tempat kita sholat juga harus suci dari najis. Nah, apa sih perbedaannya antara hadas dan juga najis itu? Najis itu bendanya. Yang bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita rasakan. Najis namanya. Contoh dari najis, mohon maaf, kotoran. Setiap kotoran itu adalah najis. Nggak ada tuh ceritanya kotoran yang bukan najis. Setiap kotoran itu najis yang harus kita bersihkan. Maka karena terlihat, kita tahu bentuknya, bagaimana ininya, maka disebut sebagai najis. Sedangkan untuk hadas itu yang tahu cuma diri kita sendiri. Jadi hadas itu apa? Hadas itu status. Hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Maka termasuk syarat sahnya sholat kita, yang pertama adalah suci dari hadas. Yang kedua adalah suci dari yang namanya najis. Nah, ikhwah semuanya, selain suci, kita juga salah satu syarat dari sholat adalah menutup aurat. Maka sholat ketika kita tidak menutup aurat, maka dianggap tidak sah sholatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, aurat kita sampai mana? Kalau yang laki-laki menurut sebagian ulama itu terhitung dari pusar sampai lutut. Di antara dihitung dari antara pusar dan juga lutut. Maka kalau misalnya sholatnya bagian-bagian di antara pusar dan juga lutut terlihat atau tampak, maka bisa dipastikan bagi yang ikhwan yang laki-laki sholatnya jadi tidak sah. Nah, yang perempuan bagaimana? Yang perempuan menurut ulama Syafi'i, seluruh bagian tubuhnya adalah aurat, kecuali
wajah, dan juga telapak tangan. Maka kalau misalnya ada bagian-bagian yang tampak sengaja maupun tidak sengaja dari akhwat tersebut, maka sholatnya jadi tidak sah. Ada 3 tadi. Suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Maka ikhwah semuanya, ketika kita tahu di mana arah kiblat kita, maka syarat sahnya sholat kita adalah ketika kita menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 adalah telah masuk waktu sholat. Maka sholat, karena sholat itu ikhwas semuanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat surat keempat dalam Al-Quran ayat ke-103 penggalan terakhirnya, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat itu ikhwas semuanya, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kitaban artinya adalah kewajiban, mawquta artinya yang ada waktunya. Ada waktu khusus untuk mengerjakannya. Maka kalau misalnya kita sholat zuhur tapi masih belum masuk waktu sholat zuhur, maka artinya sholat kita batal atau tidak sah karena bukan pada waktunya. Kalau misalnya kita sholat asar tapi hitungan asarnya sudah masuk waktu sholat maghrib, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dikerjakan bukan pada waktunya. Dan syarat selanjutnya dari sholat adalah mengetahui tata cara mengerjakan sholat. Maka abang, kakak, ayah, bunda yang dicintai dan juga dirahmati oleh Allah SWT, ajarkan anak-anak kita, ajarkan teman-teman kita, ajarkan orang-orang di sekeliling kita untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Tadi baik sekali gerakan Sidak Ini Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran ini ke pesantren, pondok pesantren Al-Mujtahid tadi, dengan wasilah abang, kakak, ayah, bunda sekalian, mereka bisa melaksanakan sholat. Mereka bisa melakukan sholat dengan baik dan benar karena mempelajari tata cara sholat dengan baik dan benar. Dengan wasilah tadi, insya Allah semakin banyak mereka mengerjakan sholat, selama mereka mengerjakan sholat, insya Allah pahalanya terus mengalir pada abang, kakak, ayah, bunda. Nah, jadi insya Allah enggak sia-sia kalau misalnya ikut gerakan Sidak ini. Maka ini tadi syarat-syaratnya ada 6 ya. Suci badannya dari hadas, suci dari najis, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, kemudian tahu cara melaksanakan sholat. Maka kalau misalnya tidak mengerti cara melaksanakan sholat, bisa jadi sholatnya batal. Ini adalah gambaran sholat yang harus gambaran syarat yang harus kita kerjakan sebelum menunaikan sholat. Semuanya harus dipenuhi hingga sholat kita sempurna dan juga sah. Nah, selanjutnya ikhwah semua, selain syaratnya harus dilaksanakan, ada juga yang harus dikerjakan. Apa itu? Rukun dari sholat. Maka rukun dari sholat ketika dia kurang 1, tidak dikerjakan 1, maka sholatnya batal. Maka sholatnya tidak sah karena rukunnya tidak dikerjakan semua. Nah, apa-apa saja rukun-rukun dari sholat itu? Rukun-rukun dari sholat, yang pertama ada 13 rukunnya ya. Versi ulama banyak, tapi ini versi yang digontor saja ya, versi Kiai Haji Imam Zarkasi. Beliau menuliskan bahwasanya rukun dari sholat itu yang pertama adalah niat. Maka sholat tanpa niat batal. Nah, niat itu ikhwah semuanya tidak perlu dilafalkan. Niat itu aslinya di hati. Ketika kita ada keinginan kuat untuk melaksanakan sesuatu, maka sudah terhitung sebagai niat. Akan tetapi di dalam sholat, yang namanya niat sholat itu harus ada qasar dan juga ta'yinnya. Harus kita tentukan sholatnya apa, harus kita tentukan berapa rakaat yang kita kerjakan, harus kita tentukan kita jadi imam atau jadi makmum, harus kita tentukan ini pekerjaannya adalah sholat wajib atau sholat sunnah, harus kita tentukan ini adalah ada atau ini qadha, harus kita tentukan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Makanya sebagian ulama mengisyaratkan supaya memperkuat niat yang ada di dalam hati, maka harus dilafalkan. Termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i yang beranggapan seperti itu. Maka baik saja ketika kita sholat berniat, melafalkan ya, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli, saya sholat. Apa sholatnya? Fardhu subhi, sholat fardhu subuh. Raka'ataini, berapa rakaat? Raka'ataini, 2 rakaat. Kemudian mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Makmuman, sebagai seorang makmum. Adaan, sebagai bentuk kewajiban yang aku kerjakan.
lillahi ta'ala, untuk dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat dianjurkan untuk melafalkannya. Tapi kalau misalnya tidak dilafalkan boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting di hatinya sudah ada rasa, aku pengen sholat. Ketika kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, azan Isya misalnya. Kemudian kita berjalan ke masjid, bukankah itu sudah terhitung sebagai niat? Maka salah satu rukun dari sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua, rukun dari sholat adalah berdiri ketika mampu. Maka sholat itu dikerjakan dengan berdiri supaya sempurna. Kalau misalnya duduk, boleh, tapi namanya rukhsah. Jadi ada sedikit yang kurang. Yang ketiga dalam rukun sholat adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda dibukanya sholat. Selanjutnya yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la sholata illa bil Fatihah. Jadi sholat itu tidak akan pernah diterima kecuali dibacakan di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka di setiap rakaat kita wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka sholat yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah, kata Rasulullah SAW, maka hitungannya sholatnya batal. Tapi memang ada beberapa ya jamaah teman-teman sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah. Kalau sholat berjamaah itu yang wajib untuk baca surat Al-Fatihah itu imamnya saja. Makmumnya wajib nggak apa-apa, nggak baca nggak apa-apa. Sebagian ulama mensyaratkan tidak apa-apa, jadi aman. Kalau misalnya tidak terbaca ketika sholat berjamaah. Nah selanjutnya, pertama tadi niat, yang kedua tadi berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Nah, yang ketujuh adalah yang selanjutnya yang keenam adalah i'tidal, mohon maaf, i'tidal ya. Kemudian yang ketujuh adalah sujud ya. Nah, itu tadi dari ruku, i'tidal sama sujud dikerjakan dengan tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu artinya bukan memperlama gerakan. Tumakninah itu bukan mempercepat gerakan. Tumakninah itu artinya adalah menghayati. Rukunya dihayati. Gambaran apa yang kita baca dan lantunkan doa di dalamnya, kita hayati. Itu yang namanya tumakninah. Jadi tumakninah itu bukan lama. Bukan berjam-jam, enggak. Tumakninah itu menghayati. Dalam penghayatan apa yang kita gerakan itu bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Jadi itu sesuai dengan kadar bagaimana kita memaknai gerakan yang kita kerjakan. Yang ke-8 ada duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9 ada duduk tahiyat akhir, duduknya ya, bukan bacaannya. Kemudian ada bacaan tasyahud dan juga tahiyat. Kemudian yang ke-11 ada membaca salawat Ibrahimiyah, itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Merupakan rukun yang harus dikerjakan dalam salat. Selanjutnya yang nomor 12 yaitu membaca salam, dan yang ke-13 dilaksanakan dengan tertib. Maka ikhwah semuanya, bang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi sudah dijelaskan ada syarat, ada rukun. Salat ini sah kalau misalnya kita kerjakan syaratnya, kita kerjakan rukunnya. Kita tunaikan syaratnya, kita kerjakan rukunnya. Maka kalau misalnya syarat dan juga rukun sudah dikerjakan, dapat dipastikan sholat kita insya Allah sah. Nah, apabila ada yang kurang dari syarat ataupun ada yang kurang dari rukun yang tadi sudah digambarkan, maka sholatnya batal. Maka sholat yang batal tidak akan pernah memberikan dampak kepada diri kita sendiri. Sholat yang batal tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan kepada diri kita sendiri. Karena tadi, wa aqimnis sholata, kata Allah, dirikanlah sholat, dizikri, untuk mengingat kepadaku. Dan kalau misalnya kita bizikrillah, mengingat Allah SWT, dengan zikir kepada Allah SWT, maka hati kita akan tenang. Maka kalau misalnya sholat kita yang kita kerjakan itu batal, maka tidak akan pernah ada ketenangan yang sampai ke dalam hati kita. Maka pasti hidupannya itu rasanya ada aja yang kurang. Bukan saya mau menjustifikasi saya ini adalah orang yang paling benar di sini. Tapi tentunya memang gambarannya seperti itu. Ya, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Nah, ulama sepakat, selain dari gerakan-gerakan sholat yang biasa kita pelajari di hal-hal yang lain, kalau misalnya kita kerjakan di dalam sholat, dapat membatalkan sholat. Itu tadi ya gambarannya ya.
yang namanya sholat itu ada yang sah, ada yang batal. Kapan sah sholat kita? Kalau syarat dan juga rukunnya terpenuhi. Kapan batal sholat kita? Kalau misalnya syarat dan juga rukunnya tidak dilaksanakan. Di luar konteks tadi, ada hal-hal yang menyebabkan sholat-sholat kita batal. Apa saja yang menyebabkan sholat-sholat kita batal? Oh, suaranya putus-putus ya? Masih ada? Aman suara saya? Apa perlu diulangi? Aman. Aman ya, alhamdulillah. Nah, apa saja yang dapat membatalkan sholat kita? Ulama berpendapat yang membatalkan sholat kita itu ada yang akwal, ada yang af'al, ada yang ucapan, ada yang perbuatan. Nah, yang ucapan ini maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca atau melafalkan doa selain apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam sholat, maka bisa jadi itu menyebabkan sholat kita batal. Nah, yang namanya sholat kan pakai bahasa Arab. Kalau misalnya ikhwah semuanya, mohon maaf sekali, kita mengerjakan sholat, tapi sholatnya menggunakan bahasa Indonesia. Batal nggak sholat? Batal. Karena apa? Karena keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu pernah bersabda, beliau mengingatkan kepada kita semuanya, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni utsholli, sebagaimana kalian melihat aku, kata Rasul, sholat. Maka sholat yang keluar dari jalur apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bisa dipastikan sholat tersebut batal secara karena ucapan yang kita baca atau karena perbuatan yang kita kerjakan. Nah, ikhwah semuanya, maka jangan sampai kita menyelipkan hal-hal selain bacaan-bacaan sholat di dalam sholat kita. Lah, kenapa? Karena bisa jadi hal tersebut menjadikan sholat kita batal atau ringannya menjadi tidak sempurna. Nah, selain ucapan-ucapan ataupun doa-doa, kita juga bisa ada juga beberapa pekerjaan yang menjadikan sholat kita batal. Ya, apa saja yang membuat sholat kita batal? Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Maka ketika bang kakak ayah bunda sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT dalam sholat, kemudian dalam sholat yang ngobrol, bisa jadi itu menjadikan sholat kita batal. Ya, jadi nggak boleh yang namanya ketika dalam sholat itu ngobrol, Pak maju Pak gitu, padahal Allah Akbar, Pak maju Pak, nggak boleh. Maka yang namanya sholat itu yang ada di hadapan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita semuanya memperbaiki diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi berbicara antara kanan, kiri, depan, belakang. Yang ada adalah kita mencoba untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin. Nah, makanya salah satu pekerjaan yang dapat menjadikan sholat kita batal adalah berbicara dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Ada nggak yang berbicara tidak sengaja? Ada. Contoh kalau misalnya kaget. Kalau misalnya kita kaget, misalnya Allahu Akbar, kemudian kaget gitu, ada suara dentuman pistol dan sebagainya. Terus kaget kan biasa ada yang apa sih bahasa Indonesianya itu? Yang tiba-tiba latah ya, latah. Karena ketidaksengajaan dan dia tidak mampu untuk menahan hal tersebut, maka menurut sebagian ulama sholatnya tidak usah diulangi karena tidak sengaja. Yang pasti di sini yang menjadikan sholat kita batal adalah dengan sengaja ngobrol, dengan sengaja berbicara, dengan sengaja menambahkan atau mensisipi ucapan-ucapan selain dari doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hal yang kedua yang dapat menjadikan sholat kita batal adalah bergerak. Bergeraknya maksudnya bergerak seperti apa? Bergerak sebanyak 3 kali yang tidak ada maksud khusus di situ. Ya, bergerak. Ya, bergerak itu ya banyak hal ya bergeraknya sebanyak 3 kali beruntun. Tapi ada juga gerakan-gerakan yang ikhwah semua dianjurkan dalam sholat. Apa gerakan-gerakan di luar gerakan sholat yang dianjurkan dalam sholat? Salah satunya adalah menghilangkan sesuatu yang dapat merusak kekhusyuan kita. Contoh abang kakak ayah bunda semuanya bawa handphone, lupa di silent. Ketika lagi sholat, tiba-tiba handphonenya berdering, tatitut gitu, ya bunyinya. Kemudian mengganggu kekhusyuan jamaah. Karena mengganggu kekhusyuan jamaah, maka abang kakak ayah bunda, kalau misalnya menurut ulama, tidak apa-apa ngambil handphonenya dimatikan. Gunanya untuk apa mematikan handphonenya? Menghilangkan hal yang dapat merusak kekhusyuan. Nah, jadi tidak batal sholatnya. Cuman kalau misalnya sambil megang handphone baca WA gitu, itu batal sholatnya. Karena bergerak lebih banyak seperti itu.
Nah, kemudian selain itu ya, nggak boleh jalan, nggak boleh mukul, itu pokoknya tidak boleh bergerak. Kerjakanlah sholat itu sebagaimana yang telah kita pelajari jauh-jauh hari. Insya Allah guru-guru kita yang dulu tidak pernah salah. Enggak salah, ya insya Allah bukan tidak pernah salah, tapi enggak salah dalam mengajarkan kita sholat. Selanjutnya yang dapat membatalkan sholat kita adalah makan dan juga minum. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi makan maupun minum, sengaja atau tidak sengaja, itu dapat membatalkan sholat kita. Ini sering sekali saya ditanya, makan itu membatalkan wudhu atau tidak? Makan atau minum itu tidak membatalkan wudhu yang kita kerjakan. Akan tapi, makan dan juga minum itu akan membatalkan sholat yang kita kerjakan. Nah, maka abang kakak ayah bunda ketika kita makan, kemudian langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Tapi hati-hati. Karena ada, kadang ya abang kakak ayah bunda, ada makanan yang keselip di gigi. Ketika makanan tersebut keselip di gigi, kadang kalau misalnya kita lagi sholat itu kan kayak rasa ada yang ganjal gitu. Karena ada yang ganjal, biasanya lidah kita itu kemana-mana, set gitu, hingga akhirnya makanannya lepas. Ketika makanan tersebut lepas, nggak sengaja kemakan, maka sholat kita batal. Makanya makan dan juga minum, baik sengaja maupun tidak sengaja, di dalam sholat dapat membatalkan sholat kita. Nah, kemudian kan tadi syarat ya, karena tadi syarat, maka ketika kita sholat abang kakak ayah bunda dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar, kemudian juga ada najis di badan, pakaian maupun tempat, bisa menjadikan sholat kita batal. Ya, kemudian yang membatalkan sholat kita adalah berubahnya niat. Nah, berubahnya niat itu maksudnya bagaimana? Ketika kita lagi sholat 2 rakaat masuk masjid, tahiyatul masjid misalnya, mohon maaf, ketika kita masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, saya sudah niat tadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, baik dalam hati maupun sudah dilafalkan. Kemudian di tengah-tengah sholat ada jamaah masuk, kita sholat sendiri nih. Terus kita niatin, ya udahlah sholatnya sholat sunnah aja yang ini. Nah, maka ikhwah semuanya, perubahan niat dalam sholat tersebut itu bisa saja terjadi, karena kadang-kadang kita kan labil ya, mau sholat tahajud apa sholat hajat, mau sholat asar apa mau sholat duhur apa mau sholat asar gitu, karena sholat duhur sama sholat asar itu waktunya nyantuk, bertuburkan dia antara awal dan juga akhirnya. Nah, hal tersebut itu yang bisa menjadikan sholat kita batal. Maka niat itu memang harus kuat, nggak boleh salah. Nah, kemudian yang membatalkan sholat kita adalah membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh membelakangi kiblat, harus tepat kiblatnya menuju ke Ka'bah. Selanjutnya yang menjadikan sholat kita batal adalah murtadnya kita dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan sholat, tapi cukup di situ saja beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, ada juga beberapa hal ikhwah semua yang menjadikan sholat kita tidak sempurna. Apa yang menjadikan sholat kita tidak sempurna? Yang pertama adalah menahan rasa ingin buang air. Nah, enggak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat kita, atau mengurangi kesempurnaan sholat. Kalau ngomong pahala sama dosa, saya mohon maaf salah kayaknya. Mengurangi kesempurnaan sholat kita. Karena kalau misalnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sholat itu tidak boleh dalam keadaan hakid, tidak boleh dalam keadaan menahan mau buang air kecil maupun buang air besar. Batal nggak sholat kita? Nggak batal. Tapi beberapa ulama mengisyaratkan kalau misalnya kita dalam sholat, dalam keadaan ingin buang air besar maupun buang air kecil, sudah ditahan kayak udah di ujung-ujung tanduk tapi terus mengerjakan sholatnya, beberapa ulama mengisyaratkan agar sholatnya diulang. Nah, seperti itu ya bang kakak ayah bunda. Jadi dalam sholat itu pastikan kita sudah melepaskan diri kita dari hasrat duniawi. Sudah dibuang dulu airnya, sudah dibuang dulu yang kecil maupun yang besar. Jadi kita sholat fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kedua yang dapat mengurangi kesempurnaan sholat kita adalah matanya jelalatan. Matanya jelalatan ini biasa sering ya abang, terutama saya pribadi kalau lagi sholat Jumat, sholat sunnah gitu, datang biasanya kan di tengah-tengah ya, Allahu Akbar. Ketika kita lagi sholat gitu, ada orang lalu lalang gitu ya, terus mata ini nggak bisa bohong,
Pasti kayak nanti ngadep ke sana, ngadep ke sana, ngadep ke sana, ngadep ke sana. Tanpa disadari, sadar atau tidak sadar sebenarnya. Nah, itu bisa menjadikan sholat kita jadi tidak sempurna. Karena di dalam sholat itu, Rasul mengajarkan ketika sholat, mata kita fokus di tempat kita sujud. Maka kalau misalnya tidak fokus, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi sholat kita jadi tidak sempurna. Nah, selain itu yang dapat membatalkan sholat kita, ikhwah semua, adalah berpaling. Apa nih berpaling tuh? Menghadap ke yang lain. Jadi kan fokus kita kan harus ke depan. Maka kalau misalnya kepala kita ngadep ke kanan atau ke kiri, kecuali dalam gerakan salam, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Yang pasti ikhwah semuanya, hal yang paling berat menjadikan sholat kita kurang sempurna dan yang paling sering kita lakukan adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Banyak di antara kita yang sholat tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Banyak di antara kita yang sholat tapi pikirannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang sholat tapi tidak mengerti apa yang ia baca. Banyak di antara kita yang sholat tapi tidak mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Banyak di antara kita yang sholat hanya untuk supaya dilihat oleh tetangga-tetangga sebelah. Banyak di antara kita yang sholat tapi sholatnya tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena belum mendapati Allah di dalam sholatnya. Nah, hal yang seperti inilah yang dapat mengurangi kesempurnaan sholat kita. Kita sholat Allahu Akbar, tapi di dalam hati kita, habis ini aku mau kemana ya? Tadi jemuran udah diambil atau belum? Ini si dedek bayi gimana ya? Ini bagaimana ya? Aku besok makan apa ya? Ini dan sebagainya. Maka di dalam sholat, hal tersebut tidak membatalkan sholat kita, tapi sangat mengurangi kesempurnaan sholat kita. Karena sholat itu untuk apa sih fungsinya? Kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Kita sholat itu untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk berinteraksi dengan dunia kita. Bukan berinteraksi dengan hati kita. Yang kita interaksikan di dalam sholat itu adalah hati dengan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mencoba untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwah semuanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa sih yang namanya kapan sih sholat kita batal? Sholat kita batal ketika syarat maupun rukunnya tidak kita kerjakan dengan sempurna. Selain itu juga perkataan maupun ucapan selain ucapan doa-doa maupun gerakan-gerakan sholat yang kita sisipi di dalam sholat itu merupakan hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Dan di antara yang mengurangi kesempurnaan sholat kita adalah menduakan Allah di dalam sholat-sholatnya kita. Maka itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kalau misalnya ada salah mohon maaf. Kalau tidak salah tadi panitia ada menghubungi, ada termin pertanyaan ya Ustadz ya. Mungkin boleh nanti silakan ikhwah semuanya ada yang bertanya. Tadi sudah ada yang bertanya sebenarnya, cuman saya kelewat tadi tidak sempat saya baca. Nanti kita banyak ya, nanti bisa kita bahas sedikit-sedikit ya. Oke, terima kasih jazakumullah khairan kasiron. Kalau misalnya ada salah dari apa yang saya sampaikan mohon diingatkan ayah bunda ya, karena saya juga masih belajar. Oke, boleh silakan saya kembalikan ke moderator. Moderator ya namanya ya? Iya. Masya Allah. Silahkan. Jazakallah khairan pada Ustaz Imam Subarja ya. Yang akrabnya dipanggil Ustaz Subarja. Sebabnya ya. Alhamdulillah ayah bunda anak kakak semuanya sesi materi udah selesai ya. Tadi materinya luar biasa ini buat para donatur udah aktif nanya di kolom komentar. Ustaz kalau garu-garu gimana, Ustaz? Kalau kenanya tersingkap gimana, Ustaz? Kalau gerak-gerak begini gimana? Banyak pertanyaan, Ustaz. Nah, tadi saya minta beberapa untuk yang nanya itu menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Ternyata ketika ditulis ada 14 yang angkat tangan nih, Ustaz. Nambah lagi, 15. Masya Allah. Memang kajian di fikih series ini menjadi kebutuhan kebanyakan kita ya yang baru belajar, mungkin yang dulunya sekedar menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan mengikuti orang-orang tua kita, belum ada belajar ilmu secara mendalam. Jadi memang jadi ketika mendapat ilmu ini kayak ilmu baru.
ternyata yang batal kan kayak gitu, ternyata nggak boleh gini gitu. Banyak sekali. Jadi menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas dan juga penting ya, karena perihal ibadah yang akan kita laksanakan setiap hari bertahun-tahun selama kita hidup. Nah, insya Allah ayah bunda bang kakak, sebelum kita tanya jawab, izin 5 menit dulu, saya izin share screen dulu, kita balik lagi ke halaman Chrome ya, ini halaman yang pondok tadi, izin start ya 5 menit. Silahkan. Nah ini ayah bunda yang tadi mungkin baru bergabung, ya tadi sudah menonton video bareng-bareng. Ini salah satu pondok di Kalimantan Barat ya, yang setiap harinya makan ubi. Nasinya nggak pakai nasi, tapi pakai ubi. Lauknya pakai ubi juga. Jadi nanam ubi sendiri di belakang. Kalau di Jawa mungkin singkong ya, singkong atau sejenisnya gitu ya. Nah ini penampakannya, santrinya lumayan banyak ya. Tapi harus tinggal dalam keadaan asrama yang kecil ini ya, berdempet-dempetan, berdesak-desakan dengan teman-temannya, keadaannya terbatas lah. Maka kami yang sempat berkunjung ke sana, beberapa membawa donatur-donatur yang berada di domisili Pontianak, mengadakan agenda offline di sana, hampir semuanya menangis bareng sama santrinya juga, nangis, kiainya nangis, Ustadz EN, beserta istri dan para donatur STA nangis semua karena diceritain Ustadz kiainya tadi itu makannya cuma pakai ubi hampir setahun lebih. Allah, memang kekurangan dana ya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim membantu saudara-saudara kita. Wasilah, semoga dari wasilah sidang ini harta ayah bunda bang kakak yang disalurkan menjadi wasilah ayah bunda bang kakak untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapat tiket masuk surga. Amin ya robbal alamin. Nanti silakan dilihat di kolom chat, saya kirimkan lagi. Ini ada, sebentar, ada link untuk ini ya, untuk berdonasi di Pondok Al-Mujtahid 3. Nah ini Al-Mujtahid 3, disimpan dulu linknya boleh nanti atau besok, dan seterusnya kalau punya rezeki lebih baru mau donasi silakan. Nggak ada paksaan harus berapa. Punya 5.000 yang dikeluarin, punya 10.000 yang dikeluarin. Seadanya harta terbaik yang Allah, yang ayah bunda punya. Nah, gitu ya. Insya Allah kita balik lagi. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Nanti para penanya akan bertanya langsung. Nah, jadi yang sudah angkat tangan, ayah bunda yang sudah angkat tangan tadi, hidupin dulu kameranya. Nah, kalau belum hidup belum boleh bertanya. Yang udah hidup duluan itu yang dipersilakan terlebih dahulu ya. Karena adab kita bermajelis, apalagi bertanya langsung kepada guru ya, menampakkan diri kita bertanya langsung. Karena guru juga sudah hadir menampilkan videonya ya. Ini ada 17 orang angkat tangan untuk bertanya. Masya Allah, kebanjiran ini. Tapi tetap kita pilih yang aktif videonya saja dulu. Yang nggak aktif, mohon maaf kita geser dulu. Ini ada Bunda Kaswati dari Tarigan. Ini. Nah, coba hidupin mic-nya Bunda. Ya. Oke, silakan boleh langsung bertanya kepada Ustadz Imam Subarja. Ya, sebentar Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Ustaz, kalau misalnya di sujud terakhir itu kan ada doanya Allahumma inni as'aluka, apa itu ya, yang husnul khotimah itu yang tiga itu diucapkan, dilafazkan atau dalam hati? Oh ya, oke. Ini langsung saya jawab. Sama satu lagi Ustaz, kalau misalnya di tahiyat akhir kan ada juga doa ujubi sama yang apa itu yang apa itu namanya 3 doa itu juga. Ya.
Allahumma Benar, inni benar, as'aluka benar. bian yang itu. Itu dilafazkan juga kah atau dalam hati? Oke, siap. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan Oke. ya, langsung dijawab insya Allah. Nanti Oh, langsung dijawab ya. geser-geser. Iya. Oke, saya coba jawab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk selanjutnya saya tidak usah dipanggil Ustadz, boleh ya? Saya sedikit malu dipanggil Ustadz ini. Boleh dipanggil Abang atau manggil nama saya Subagja nggak apa-apa. Oke, Bunda siapa tadi? Tadi bertanya. Tadi saya menjelaskan bahwasanya doa-doa atau pelafalan doa-doa di dalam sholat yang bukan telah diajarkan Nabi itu dapat membatalkan sholat kita. Itu benar adanya, beberapa ulama menyetujui hal tersebut, tapi ada juga hal-hal yang jadi sunat-sunat di dalam sholat. Jadi sunat, Abang Ayah Bunda, di dalam sholat itu ada 2 sunnah. Sunnah itu artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak kita kerjakan rugi banget kayak dikerjakan. Nah, sholat sunnah yang sunnah di dalam sholat itu ada 2, kebagi menjadi 2. Sebelum kita jelaskan ini ya, ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau misalnya kita lupa kerjakan atau lupa kita lafalkan doanya, maka kita wajib untuk sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Padahal dia sunnah, bukan rukun. Contohnya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kunut. Jadi kunut itu dalam mazhab Syafi'i bukan rukun sholat, tapi sunnah. Sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan rugi. Tapi sunnahnya masuk kategori ab'ad. Artinya kalau kita lupa mengerjakan kunut dalam mazhab Syafi'i, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Nah, gitu. Ada juga satu lagi namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Sunnah untuk melengkapi sholat kita. Yang kalau misalnya kita kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan, ya kitanya rugi, nggak dapat pahala. Tapi kalau misalnya kita tidak mengerjakannya, nggak apa-apa. Artinya tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya, salah satu contohnya Bunda, tadi sudah disampaikan oleh Bunda, ketika lagi tahiyat akhir, setelah membaca sholawat Ibrahimiyah itu, ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah hayat. Jadi kalau masih dikerjakan kita baca boleh nggak? Boleh. Tidak apa-apa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bunda tadi, ketika sujud terakhir itu ada doa ya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma inni as'aluka taubata qablal maut. Oh, banyak doanya itu. Itu apakah boleh dilafalkan dalam sholat? Boleh, tapi pelafalannya dalam hati saja. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu di dalam sujud itu cuman subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudus sampai akhiril maqal. Nah, jadi kalau misalnya dalam sujud itu kita baca doanya di mana? Baca doanya dalam hati. Boleh nggak baca doanya panjang? Boleh. Dan baca dan memanjangkan sujud itu nggak cuma di rakaat terakhir ya Bunda ya. Maka kalau misalnya supaya supaya sinkron ya, balance dia, setiap kita ruku itu, setiap kita sujud, setiap kita ruku, ketika lisan kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, hati kita juga baca doa. Ya Allah, misalnya kalau di bahasa Indonesia kan ya Allah berikanlah aku husnul khotimah. Ya Allah berikanlah aku maafmu sebelum aku meninggal. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah, dan sebagainya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi setiap sujud, jangan cuma di sujud terakhir saja Bunda. Nah ini yang sedikit keliru ya. Kita biasa kan sujud terakhir itu dipanjangkan panjang. Imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih sujud. Boleh nggak gitu? Boleh, tapi kurang tepat. Yang tepat gimana? Itu setiap sujud kita harus balance. Sujud rakaat pertama, yang pertama atau kedua panjang. Rakaat kedua, sujud 1, sujud 2 panjang. Sebelum salam, sujud kita panjang. Karena di setiap kita meletakkan dahi kita di atas sajdah, melaksanakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan momen paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ketika di akhir sujud, tapi di setiap sujud yang dilaksanakan oleh seorang hambanya di dalam sholat, ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan momen
di mana dia berasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuman di sujud, di ruku juga sama. Semakin panjang ruku yang kita kerjakan, semakin banyak dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya itu, kalau misalnya kita sedang berdiri dalam sholat, maka dosa-dosa kita itu ditaruh di atas kepala. Maka dalam keadaan dalam keadaan ruku, itu dosa-dosa kita tumpah ke bawah. Makanya ikhwah semuanya, enggak cuman sujudnya saja dipanjangkan, rukunya juga dipanjangkan. Makanya tadi saya jelaskan, di dalam rukun sholat itu, ruku, i'tidal sama sujud dikerjakan dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Dengan penghayatan semaksimal dan juga semampu mungkin. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Bunda tadi ya. Jazakillah khairan kasiran Bunda. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda juga pertanyaan ikhwah semuanya. Boleh silakan selanjutnya. Baik. Izin ya Bunda di remove dari pin. Setelah beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan sambil disimak juga ya penjelasannya. Mungkin pertanyaannya sama. Kalau udah sama, ya udah nanti biar dipersilakan ke yang lain yang punya pertanyaan yang berbeda. Soalnya ini makin banyak ya katanya Ustaz. Udah 24. Iya silakan. Ini kita semampu maksimal, saya dijawab ya. Ya, maksimal 9:30 udah ditutup insyaallah. Ayo, ini lanjut lagi ke Pak Herdoyo Yosodilahu. Herdoyo Yosodilahu. Silakan Pak, aktifin nih Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang Imam Subagi aja ya. Oh iya silakan Bapak. Masya Allah. Kalau jazakallah khairan. Begini tadi seperti yang Abang jelaskan tadi, aurat sholat untuk ikhwan laki-laki itu dari lutut sampai pusat, iya kan? Itu salah satu syarat sahnya sholat, begitu ya Bang ya. Ini memang saya juga pernah melihat ini orang sholat nggak pakai baju, cuma pakai sarung, lututnya ketutup, pusatnya juga ketutup, dia nggak pakai baju sholatnya. Saya juga bertanya-tanya, sepertinya ini sholat seperti ini menghadap Allah Ta'ala tidak pakai baju. Ini sepertinya kok kurang gimana ya, kurang sopan atau kurang penghormatan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi saya tanya kenapa Bapak sholat seperti ini ya, katanya ya ini saya sah aja, katanya sholat saya seperti ini saya sah karena aurat saya tertutup katanya gitu. Jadi menurut Abang ini bagaimana ya? Apakah sebaiknya apakah sama pahalanya orang yang nggak pakai baju sholatnya tapi auratnya tertutup bagi Iwan tadi dengan yang pakai baju lengkap, gamis begitu? Nah itu pertama, itu pertanyaan saya pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ini ada juga rada aneh juga yang saya temui. Seorang muslim juga dia mau sholat mandi bersih, tetapi habis mandi dia mau sholat itu tidak berwudu lagi. Terus saya tanya juga kenapa Bapak ini tidak berwudu? Oh, saya kan sudah mandi bersih, mandi itu lebih bersih daripada berwudu katanya, jadi saya tidak perlu berwudu lagi gitu. Ini yang saya nggak tahu apakah ini ada hadisnya atau ada ajarannya atau gimana. Ya ini saya kan pengetahuan saya juga kurang dalam lah masalah ini. Nah, mungkin Abang bisa terangkan lah dua pertanyaan yang saya ajukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Coba saya jawab semampu saya Bapak ya. Oke, pertama memang benar syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Untuk bagi laki-laki itu di antara pusar dan juga lutut. Sebenarnya kalau misalnya dibilang
pusar sampai lutut. Pusar itu auratnya sih. Kalau beberapa ulama bilang enggak ya. Jadi di antaranya, bukan pusarnya, tapi di antara pusar dan juga lutut. Nah, kalau misalnya kita lagi sholat kemudian cukup untuk menutup auratnya saja, apakah sah sholatnya? Benar sah sholatnya, tapi ada yang kurang. Nah, jadi ikhlas semuanya, abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW itu banyak memberikan sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita dalam sholat itu. Salah satunya adalah selalu menggunakan pakaian terbaik ketika lagi sholat. Tidak mungkin seorang di antara kita lagi sholat menggunakan pakaian terbaiknya cuman pakai kolor doang. Masa iya? Pakaian terbaiknya adalah kolor doang. Kenapa sih digambarkan auratnya laki-laki itu cuman sekian, misalnya gitu ya. Kemudian kenapa sholatnya tetap sah? Karena memang keadaan manusia di zaman Rasulullah SAW itu tidak sebaik zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang semiskin-miskinnya, mohon maaf sekali, semiskin-miskinnya seseorang itu masih mampu untuk menutupi atas dan juga bawahnya. Baik dia punya pakaian maupun celana. Kurang, terbatas atau bagaimana, masih bisa tertutup. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa sahabat Nabi yang dia hidupnya cuman harta satu-satunya adalah satu sehelai kain yang kalau dipakai di atas aurat bawahnya terlihat. Kalau ditaruh di bawah, kalau ditutup untuk bawah, aurat atasnya terlihat. Makanya yang namanya Allah itu yuhibbul yusra wala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu inginnya kita yang mudah-mudah aja, semampu mungkin. Makanya yang digambarkan oleh para ulama itu adalah level terendah. Maka level terendah dari sempurnanya sholat kita itu adalah ketika kita menutup aurat. Dari mana sampai mana? Di antara, untuk yang laki-laki, di antara pusar dan juga lututnya tertutup, maka sah sholatnya. Karena keadaan manusia itu tidak bisa dinafikan. Ada yang tidak mampu untuk membeli pakaian sebagaimana kita membeli pakaian. Ada yang dia tidak mampu untuk mendapatkan pakaian sebagaimana yang kita miliki sekarang. Makanya batasan minimalnya yang digambarkan oleh para ulama semua itu adalah batasan minimal. Nah, tapi jangan lupa juga dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah, gunakanlah perhiasanmu, pakaianmu yang paling baik setiap mendatangi masjid. Maksudnya setiap mendatangi masjid adalah ketika kita mau sholat. Maka sholat haruslah menggunakan pakaian yang terbaik. Dalam sunnahnya adalah pakaian yang terbaik, sebaik mungkin, yang baru dicuci, yang paling bersih. Dan disunahkan juga bagi yang laki-laki menggunakan wangi-wangian. Sehingga apa? Sholatnya jauh lebih khusyuk. Makanya sah nggak sholat si abang yang tadi sholat seperti itu? Sah, tapi itu adalah batas minimum. Minimum paling rendah sekali diterima sahnya sholat dia. Tapi masa kita mau berada di level terendah? Kita sebagai manusia inginnya levelnya tinggi terus. Jangan di bawah-bawah terus. Pengen naik. Yang miskin mau jadi kaya, yang tidak kaya pengen jadi kaya, yang kecil mau jadi besar, yang tidak punya jabatan mau punya jabatan. Kan sifat asli manusia. Masa ya kalau kerjaannya pengennya yang di bawah-bawah saja, mohon maaf, orang yang punya mental miskin tidak akan pernah kaya. Orang yang mental berdosa, kalau mohon maaf, orang yang mental pahalanya sedikit, ya akan terus melaksanakan itu sendiri. Sebagai manusia kan kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita. Maka selalu gunakan baju yang terbaik, pakaian yang terbaik ketika melaksanakan sholat. Nah, kemudian ada juga beberapa ya. Mandi bersihnya ini, untuk pertanyaan kedua dari Bapak tadi, mandi bersihnya ini apakah mandi besar, ightisal seperti untuk junub, atau mandi biasa saja? Nah, kalau misalnya mandi junub, ulama mengisyaratkan, ada beberapa ulama, sebagian ulama mengisyaratkan tidak usah wudhu. Akan tetapi ada ulama juga yang ihtiyat namanya, berhati-hati. Takutnya ketika mandi tadi tidak sempurna mandinya hingga batal, hingga tidak membebaskan dia dari hadas kecil. Maka wudhu, kalau misalnya kita mandi dengan gambaran mandi itu jauh lebih sempurna dari berwudhu, itu salah. Karena wudhu itu yang dihilangkan bukan kotoran, yang dihilangkan adalah hadas. Apa bedanya kotoran sama hadas? Hadas itu status manusianya, bukan hal yang menempel pada diri.
tapi status dirinya. Maka kalau misalnya dia gambarkan mandi bersih itu jauh lebih sempurna dari berwudu, kurang tepat. Karena wudu itu bukan untuk karena mandi itu menghilangkan kotoran fungsi utamanya, sedangkan wudu itu fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan hadas. Harus dibedakan mana yang hadas, mana juga yang mana juga yang kotoran. Nah, ini harus kita bedakan juga. Maka sholat tanpa wudu itu sholatnya tidak sah. Bisa jadi tidak sah. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya mungkin beliau ada ilmu yang jauh lebih dari saya, kan kami pribadi masih sama-sama belajar seperti Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari saya sampaikan atau kurang begitu mengena, saya mohon maaf. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Sudah ya Pak Herdoyo ya. Insyaallah semoga menjawab untuk jamaah semua juga ya yang punya kendala sama, pertanyaan sama. Izin kami. Ya, terima kasih. Afwan Pak. Insyaallah. Baik, kita mungkin lanjut 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Kita maksimalkan sampai 9:30 ya. Mohon maaf nanti kayaknya nggak akan semua yang bisa nanya. Jadi nanti bisa titip pertanyaan mungkin ya langsung ke artiknya, nanti akan disampaikan ke Ustadz Imam Subardja, atau nanti kita buka season 2-nya, season 2 bahas sholat lagi. Nah, karena masih banyak juga ya, selain hal-hal yang membatalkan, contoh-contoh sholat Nabi juga nanti mungkin akan kita bahas juga di Fikih series. Untuk yang selanjutnya ada Ibu Tina dari Tanjung Pinang ya. Nah, tafadhol Ibu. Terima kasih. Pak Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, dalam sholat kita berapa kali mengangkat waktu takbir, kemudian ruku, terus nanti berdiri lagi itu? Soalnya pernah saya lihat ada ustadz yang mengatakan bahwa sholatnya Nabi itu hanya 4 kali mengangkat tangan. Apakah itu benar atau bagaimana Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Iya, berapa kali sih sebenarnya kita diisyaratkan untuk mengangkat tangan ketika takbir itu? Benar tadi Bunda, jadi Rasulullah itu dalam sifat sholatnya itu mengangkat tangannya itu dalam 4 kondisi saja, dalam 4 kali saja. Bukan 4 kali itu dalam setiap sholat 4 kali saja, enggak. Tapi dalam gerakan-gerakan ini saja. Yang pertama, Rasul itu mengangkat tangannya untuk takbir itu ketika takbiratul ihram. Ketika memulai sholat Allahu Akbar, maka beliau mengangkat tangannya. Kemudian kapan lagi Rasul mengangkat tangannya? Ketika mau ruku. Maka ketika mau ruku, Rasul mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah, selanjutnya yang kedua, Rasul itu mengangkat tangannya untuk ketika takbir, mengangkat tangannya itu ketika i'tidal. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ketika mau ruku, ketika berdiri dari ruku, Rasul mengangkat tangannya. Satu lagi yang terakhir, gerakan ketika Rasul mengangkat tangannya itu adalah setelah tahiyat awal. Jadi setelah tahiyat awal, ketika mau berdiri, ketika berdirinya Rasul mengangkat tangannya untuk melakukan takbir. Maka di luar tersebut boleh nggak kita takbir? Boleh. Jadi tidak ada masalah, tidak ada khilaf dari para ulama, boleh atau tidak kita mengerjakannya? Boleh. Tidak apa-apa. Cuman Rasulullah dalam sifat sholatnya mengangkat tangannya ketika takbir tadi di 4 gerakan tadi. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal, dan yang pertama ketika berdiri dari tahiyat awal. Nah, kalau misalnya di gerakan-gerakan lain, misalnya kan kita habis sujud naik untuk berdiri, untuk qiyam, boleh nggak angkat tangan seperti ini? Boleh, nggak ada apa-apa. Karena mengangkat, atau kita dari awal, dari takbiratul ihram, dari ruku, dari i'tidal, dari ketika berdiri dari tahiyat akhirnya tidak mengangkat tangan, boleh? Boleh. Karena mengangkat tangan dalam sholat itu masuk ke dalam sunnah hay'ah, yang kalau misalnya dikerjakan dapat pahala. Kalau misalnya tidak dikerjakan, tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda ya. Syukran jazakillah khairan katsiran. Nah, izin ya Bunda di remove spotlight-nya. Selanjutnya ada Pak Dede Rohim. Nih, saya lagi berdoa ya Pak ya.
Coba Pak, mic-nya dihidupin Pak. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Aci dan Mukarram Ustadz. Nih saya mau tanya ini, mumpung masih hidup ya, supaya benar-benar sholatnya bisa terima ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri yang sholat yang khusyuk itu seperti apa itu? Kadang-kadang kalau sholat lagi sendirian itu bukannya kita seberapa rakaat, sudah apa 2 rakaat atau 3 rakaat, ini kadang-kadang jadi hilaf. Ini mungkin terlalu banyak yang ya gangguan lah, apa itu mungkin digoda oleh setan atau apa gitu. Kadang-kadang kalau sholat sendirian seperti itu, ini jadi akhirnya sujud sahwi gitu untuk menyempurnakan kan begitu. Jadi mohon saran seperti apa sholat yang benar-benar khusyuk gitu. Triknya seperti apa dan bagaimana caranya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini pertanyaannya sulit untuk dijawab ya. Karena saya pribadi pun dalam sholatnya masih biasa saja, enggak sekeren bapak-bapak atau enggak sekeren ulama-ulama kita. Yang pasti tadi kita rujuk dari pertanyaannya dulu ya. Jadi ciri sholat kita khusyuk itu apa? Ciri sholat kita khusyuk itu selalu terpampar dalam mimik muka kita. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu bilang simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi orang yang sujudnya orang yang sholatnya khusyuk itu akan terpancar dari wajah. Karena simahum ada tandanya di antara mereka. Fi wujuhihim, di muka mereka asarus sujud. Bekas bersujud. Asarus sujud itu bukan hitam di jidat Bapak ya. Ibnul Katsir menjelaskan yang namanya asarus sujud itu bukan tanda hitam di kening, tapi asarus sujud itu apa yang menjadikan dia menjadi manusia yang jauh lebih baik. Maksudnya apa? Sholat yang khusyuk itu tidak bisa diukur dari gerakan sholat dia ketika lagi sholat. Diukurnya sholat kita khusyuk atau tidak khusyuk itu dari bagaimana dia bersikap di luar sholat. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang namanya sholat itu menjaga diri kita dari fahsya, dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maka kalau misalnya dilihat apa yang menjadi ciri seseorang itu sholatnya khusyuk. Cirinya kata Allah fi wujuhihim, di mukanya asarus sujud. Ada tanda dia sudah bersujud. Artinya perilakunya, pikirannya, hatinya, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang baik terhadap sesama. Itu dia ciri sholat yang khusyuk. Dan kita tidak bisa menjustifikasi sholat kita ini khusyuk apa tidak khusyuk. Karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha mencoba menjadikan sholat kita khusyuk. Nah, salah satu tanda sholat kita khusyuk adalah ketika kita mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksud artinya adalah kita dapat memaknai apa yang kita kerjakan. Maka tadi tipsnya, tadi ada juga yang nanya ya, ada tips khusyuk dalam sholat. Tips khusyuk dalam sholat itu adalah mengerti apa yang kita kerjakan. Nah makanya ada beberapa hal yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bukan sholat, bukan, tapi bagaimana kita memahamkan kepada dia kenapa kita harus sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Kita tuh harus sholat. Karena A, B, C, D, nah. Makanya kita harus sholat. Karena sholat itu kan harus punya tujuan. Kenapa sih kita sholat? Kita sholat itu untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk ibadah yang harus dikerjakan adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat ini tadi. Nah, yang namanya komunikasi itu tidak akan bisa dua arah. Kalau misalnya kita tidak mengerti bahasanya, kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Ini yang sering sekali salah. Kayak kita sholat tapi kita tidak mengerti kita ini lagi ngapain nih. Ya udah sholat aja. Yang lain takbir kita takbir, yang lain ruku kita ruku, yang lain sujud kita sujud. Maka sholat yang khusyuk itu ketika dia mengerti apa yang sedang ia kerjakan. Saya sholat, saya ngangkat ini untuk apa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi sholat nih, menghadap kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepadamu ya Allah. Semoga aku dijadikan hamba yang baik, dijadikan hamba yang luar biasa. Ketika kita sholat itu, hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
berikanlah hidayahmu kepadaku. Ya Allah, berikanlah kekhusyuan kepadaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena ketika hatinya ada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, tenang jiwanya. Ketenangan jiwa ini tadi yang menciptakan dalam hati kita qanaah, rasa cukup. Gak lagi dia nyari harta, gak lagi dia nyari dunia. Yang ada dalam hatinya hanya Allah, 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 Allah Subhanahu wa taala. Maka gak perlu kita harus pintar bahasa Arab untuk mengerti bacaan sholat. Yang pasti kita ngerti maksud apa yang kita baca. Ketika kita baca Allahu Akbar. Ini tadi ada yang nanya juga, kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia boleh nggak dalam hati? Ini mulutnya ngomong Allahu Akbar, tapi hatinya bilang Allah Maha Besar. Boleh, tapi pastikan terjemahnya yang tepat. Bukan terjemahan abal-abal. Yang dimaksudkan dengan tumak ninah itu ketika kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Kita maknai apa sih sebenarnya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sebagai bentuk, ya Allah, kamu untuk, ya Allah, engkau sempurna, ya Allah. Tidak ada zat yang sesempurna engkau, ya Allah. Yang paling tinggi, yang paling besar. Itu dalam hatinya berbicara seperti itu. Lisannya ngomong Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, itu hatinya berbicara, ya Allah, selamatkanlah diriku, ya Allah. Ya Allah, yang besar hanya engkau, ya Allah. Masalah-masalahku kecil, diriku kecil, duniaku kecil, yang besar hanya engkau, ya Allah. Maka itulah tipsnya ya. Saya juga lagi belajar. Semoga ya Allah diberikan kekhusyuan dalam sholat. Semoga kita semuanya diberikan kekhusyuan dalam sholat. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi pertanyaannya, ciri orang itu sholatnya khusyuk atau tidak khusyuk, itu tidak bisa dilihat dari gerakan dia, tidak bisa diukur dari seberapa lama dia sholat, tidak bisa diukur seberapa panjang rakaat yang ia kerjakan, tidak bisa diukur dari sholat apa yang ia kerjakan, mau sholat sunnah, mau sholat fardu. Yang dapat menjadi tolak ukur seseorang itu khusyuk atau tidak khusyuk dari sholatnya adalah fi wujuhihim asarus sujud, di wajahnya terpancar asarus sujud. Ada bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu artinya as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Dia tidak melaksanakan perbuatan yang keji, dia tidak melaksanakan perbuatan yang mungkar. Yang ia kerjakan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Kalau misalnya ada yang salah, saya mohon maaf sekali. Karena ini kalau bahasa Qur'annya kaburabatan indallah. Hal yang tidak disukai Allah, antaqulu ma la taf'alun. Ngomong sesuatu yang engkau sendiri nggak kerjakan. Saya takut sekali ya Allah. Semoga kita semuanya bisa sholat khusyuk, diberikan kekhusyuan, diberikan ketenangan dalam sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita remote untuk live Pak ya. Masya Allah. Ayah, bunda, bang, kakak yang hadir malam hari ini, insya Allah kita beri kesempatan pada satu lagi ya, terakhir penutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Nanti yang pengen bertanya, pengen tanya langsung kepada ustadznya, di kolom komentar udah saya selipin Instagram Ustadz Imam Subarja. Nah itu di sana juga ada beberapa video tentang bedah fikih ya, saya belajar fikih. Iya. Nanti akan aktif juga di share sama Ustadz ya. Nah kira-kira begitu ayah bunda. Silakan di follow dulu, kalau mau nanya langsung bisa DM Ustadznya. Nanti kajian pada malam hari ini juga boleh di share, kemudian di tag juga Ustadznya. Nah, ini terakhir ya, yang belum punya kesempatan bertanya, ini ada yang ngelambai-lambai Ustadz. Ada Ibu Asaro Jakarta Selatan. Coba bentar. Nah, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bingung aja sih kalau untuk batasan aurat perempuan itu ada yang bilang itu di bagian muka ya Ustaz ya. Itu sampai pas segini ya katanya. Jadi kalau masuk sini itu kelihatan aurat dan batal gitu deh. Gitu aja. Iya, aurat perempuan ya. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya jawab bunda ya. Jadi ini sebenarnya
pertanyaan ya. Jadi batasan wajah itu sampai mana? Kalau misalnya bahasa ulama itu, yang namanya perempuan itu auratnya itu seluruh badannya merupakan aurat, termasuk suaranya perempuan itu adalah aurat. Beberapa ulama bilang selain wajah maupun telapak tangan, ada juga yang menambahi telapak kaki juga termasuk bukan aurat dari perempuan. Nah, batasan wajah itu bagaimana? Kalau misalnya kita ambil kiasnya dari wudhu ya. Jadi wudhu. Kalau wudhu itu batasannya dari mana? Wudhu itu batasannya adalah dari ujung rambut sebelah sini Bunda sampai ujung dagu sebelah sini. Kemudian yang di sebelah sini itu dari telinga sebelah sini Bunda ya. Ada benjolan dikit di telinga itu sampai benjolan di telinga kanan. Kalau wudhu itu jadi dari atas sini sampai bawah sampai ujung dagu harus kena air, harus dibasuh sama telapak tangan kita, termasuk yang kanan kirinya. Maka kalau misalnya kias, itu yang namanya wajah dalam berwudu. Apakah itu wajah dalam aurat wanita? Ya, itu adalah aurat wanita. Ada beberapa ulama kemudian menambahkan supaya kalau dalam kaidah fikihnya itu malayudroku kuluhu layutroku kuluhu. Kalau misalnya takut hal tersebut bisa membatalkan sesuatu, maka ada beberapa ulama mengisyaratkan ditambah sedikit auratnya perempuan itu di bawah dagu. Jadi di bawah dagunya ini termasuk, tapi ini tidak semua ulama ya Bunda ya. Ada beberapa ulama, nanti kita carikan referensinya kalau boleh nanti. Itu jadi di bawah dagu ini termasuk bagian dari auratnya wanita. Jadi wanita itu kalau misalnya dalam sholat, apa saja yang boleh ditampakkan dari sebelah sini sampai atas sebelah sini. Maka yang di bawah sebelah sini itu termasuk aurat. Gitu. Jadi ini harus tertutup. Akan tetapi ada beberapa ulama yang tidak mempermasalahkan kalau misalnya di bawah dagunya itu terlihat. Karena nggak semua pakaian wanita itu zaman sekarang ya. Tapi yang paling baik yang kita kerjakan adalah berhati-hati. Jadi kalau mazhabnya Syafi'i itu banyak sekali kehati-hatian yang dikerjakan oleh yang menjadi pendapatnya Imam Syafi'i. Karena takutnya jangan-jangan sholat kita itu salah atau batal. Maka lebih baik kalau misalnya ditutup memang sampai dari sebelah sini ya. Yang dagu sebelah sini di bawah ini bisa jadi harus tertutup seperti itu. Tapi saya tidak mengisyaratkan bahwasanya hal itu wajib ditutup karena beberapa ulama itu memperbolehkan. Tapi hati-hati banget, takutnya kalau misalnya sholat kita jadi tidak sah, maka saya anjurkan lebih baik yang bagian bawah sebelah sini, yang di bawah dagu ya itu atau di rahang bawah ini ditutup saja. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda ya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang saya tulis, termasuk ketika ikhwan ya jazakillah khairan katsiran. Ada yang tadi bertanya mana yang lebih utama, sholat jamaah atau sholat sendiri bagi yang laki-laki. Sholat berjamaah itu hukumnya ada 3 menurut para ulama. Ada yang beranggapan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan sudah masuk ke ranah wajib. Ada juga yang beranggapan bahwasanya fardu ain. Fardu kifayah. Sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau misalnya ada yang sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban kita untuk melaksanakannya. Kemudian sholat berjamaah itu ada yang beranggapan adalah fardu ain. Artinya kita semuanya wajib secara personal untuk sholat berjamaah. Tapi boleh sebagai gambaran gini Bunda sekalian. Kalau misalnya ada orang yang sholat dia sendirian, bukan berarti sholat dia sendirian itu jelek. Sudah syukur dia mau sholat. Jadi nggak perlu kita ngedumel, nggak perlu kita marah-marah, nggak perlu kita keluar bahasa-bahasa apa yang ada dalam mulut maupun hati kita. Ini anak nggak mau gini. Dia mau sholat saja sudah alhamdulillah. Jadi kita nggak usah ngurus dia mau sholat jamaah atau enggak. Dia sholat sendiri aja, mau berdiri untuk sholat sudah alhamdulillah. Kalau misalnya sholat sendiri aja pahalanya luar biasa, apalagi sholat yang berjamaah. Maka sholat berjamaah untuk bunda, untuk ayah-ayah sekalian, kalau mau nyuruh anaknya, jangan disuruh, nak sholat di masjid. Gak baik, karena sholat berjamaah itu perlu contoh dari ayah bunda. Bukan cuma lisan, yuk sholat. Enggak, tapi perlu contoh. Maka anak kita mau sholat saja, alhamdulillah sudah lepas dari azab neraka kita. Apalagi kalau misalnya anak kita sholat berjamaah. Bukan berarti tidak boleh memaksa anaknya untuk sholat berjamaah ya. Anak harus harus dipaksa sholat berjamaah, tapi dengan cara yang terbaik. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, kalau misalnya pasangan hidup kita tidak sholat terus, apa yang kita lakukan? Doakan. Ya, mau sehebat apapun kita, mau ini ya,
mau dia ustadz, mau dia ustadzah, mau dia kiai, mau dia bunyai, mau dia mufti, mau dia rektor Al-Azhar, nggak bisa merubah hati manusia. Yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena yang bisa memberikan hidayah kepada hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan juga berdoa. Salah satu usaha kita yang paling manjur adalah doakan dia. Ya Allah, lembutkanlah hati dia. Lembutkanlah hati hamba-Mu ini ya Allah, supaya bisa dekat kepada-Mu ya Allah. Kalau misalnya pasangan kita hari ini doanya belum terkabul, seminggu ke depan insya Allah dikabulkan. Kalau misalnya seminggu ke depan masih sama seperti itu, sebulan kemudian. Kalau sebulan kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, setahun kemudian, kita tidak tahu kapan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pasti doakan terus supaya hatinya lembut, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau dekat aja aman insya Allah. Ya, jadi seperti itu abang, kakak, ayah, bunda ya. Kita nih nggak bisa maksa orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah meminta hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pribadi dan juga orang-orang di sekeliling kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir mungkin ya, supaya ada yang ini juga. Oh, ini sebelum terakhir. Kalau misalnya tadi saya gambaran saya, rukun dalam sholat itu adalah berdiri. Benar, rukun sholat itu berdiri. Bagaimana kalau misalnya keadaan kita tertuntut untuk duduk karena pusing, karena capek, bukan karena capek, karena pusing atau karena tidak mampu berdiri, sakit dan sebagainya. Boleh nggak sholatnya duduk? Boleh. Kalau misalnya tidak bisa duduk, maka boleh yang namanya rebahan. Makanya ini hal tersebut itu namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin hambanya untuk bisa beribadah dalam keadaan apapun. Dalam sakit dia bisa beribadah, dalam keadaan tidak mampu berdiri dia bisa beribadah. Pokoknya Allah tuh pengen yang mudah-mudah aja bagi hambanya beribadah. Jadi kalau misalnya ada abang, kakak, ayah, bunda yang dalam keadaan sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan dan juga diberi keringanan untuk duduk. Tidak mampu untuk duduk, maka boleh berbaring. Terus bagaimana kalau misalnya kita duduk, terus kalau duduk kan nggak bisa sujud, isyarat kepala. Jadi kepala kita ini mengisyaratkan. Tapi saya kalau bisa kita duduk, ini kan saya duduk. Allahu Akbar. Ini kan berarti dalam keadaan sempurna, tidak ya, lurus dia. Kemudian dalam rukunya gimana? Allahu Akbar. Tundukkan sedikit kepalanya. Ketika sujud gimana? Allahu Akbar. Sedikit ditundukkan ke bawah. Nah, jadi isyarat kepala ini untuk menunjukkan ini gerakannya kita lagi berdiri, sedang tidak ya lurus punggungnya, kemudian lagi ruku, kemudian lagi sujud. Nah, begitu juga ketika kita sedang berbaring, maka menggunakan isyarat saja, isyarat kepala ya. Jadi kepalanya diangkat untuk menandakan ini yang sedang tidak lurus, ini yang sedang ruku, ini yang sedang sujud. Nah, jadi cukup menggunakan isyarat kepala dan juga tangan. Seperti itu ayah bunda ya. Suara saya masih aman ya? Aman, Ustaz. Oke. Aman ya. Jadi itu cara mengerjakan sholatnya. Kalau misalnya sholat itu yang utama berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, gunakan isyarat dalam hati. Tak mampu juga, ya disolati orang lain. Seperti itu. Untuk yang terakhir, selanjutnya ini tadi ada pertanyaan yang unik ya. Bagaimana kalau misalnya kita sholat, kemudian sholatnya itu bolak-balik buang angin, sampai capek wudunya. Ya, ada kejadian seperti itu. Ada kejadiannya ya. Dia sakit perut, masuk angin gitu, jadi buang anginnya sering gitu. Maka apa yang dilakukan? Ya kalau buang angin, wudhu lagi. Jangan sampai kita capek berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mending kita capek masuk surga daripada senang-senang masuk neraka. Mending kita capek jalan ke jalannya Allah daripada kita capek duduk diam ke sini nanti terlempar ke dalam nerakanya Allah. Lebih baik kita capek pontang-panting hari ini daripada nanti kena marahnya Allah. Jadi kalau misalnya capek wudhu nggak apa-apa daripada kita capek masuk neraka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan abang, kakak, ayah, bunda. Harus bisa menjadi sholat itu selalu menuntun kita kepada ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa itu artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Di setiap ayat yang menggambarkan tentang takwa, tidak pernah Allah hanya menggambarkan ibadah saja, tapi selalu dibarengi dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, qulu qaulan sadida. Bertakwalah kamu wa qulu qaulan sadida, dan jagalah ucapanmu.
ucapkanlah hal-hal yang tepat saja. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang membayar zakat. Salat artinya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat artinya memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Maka ikhwah semuanya, sidak ini merupakan salah satu upaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sia-sia salat kita khusyuk, sia-sia salat kita usahakan jauh lebih hebat, tapi ada tetangga kita yang kelaparan sedangkan kita kenyang. Sehebat apapun sholat kita, itu masih dianggap biasa oleh Allah SWT kalau misalnya jiwa kemanusiaan kita nol. Makanya terus harus menjadi orang tua asuh, terutama di sidak, di pondok pesantren apapun itu, baik di dekat maupun di jauh dari tempat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron, saya mohon maaf abang kakak ayah bunda kalau misalnya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan kasiran, barakallahu fikum, jauh di mata, dekat dalam doa. Barakallahu fikum, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Imam Subarja. Langsung diberi closing statement juga kita para ayah bunda bang kakak langsung ngeresum semua pertanyaan di kolom komentar juga ya. Kami beberapa banyak juga pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Semoga bisa menjawab yang terakhir tadi. Untuk yang belum bisa terjawab tadi, bisa kunjungi Instagramnya Ustaz Imam Subarja. Udah anak selipin linknya di kolom komentar, kolom chat ya. Jadi nggak ada istilahnya, nggak kebagian pertanyaan, nggak kebagian sesi tanya. Pasti bisa, nanti akan ada peluang untuk bertanya lagi mungkin di kajian berikutnya atau langsung ke DM Ustaz Imam Subarja. Insya Allah kajian series fikih di kantin ini kita akan lanjut lagi ya, karena kemarin udah wudhu, kemudian hari ini kita bahas sholat. Insya Allah nanti berikutnya akan kita pikirkan untuk bahas apa lagi untuk ayah bunda bang kakak semuanya. Nanti boleh request ke adminnya mau bahas apa lagi tentang fikih ya, terutama tentang fikih. Nanti kita buat seriesnya. Jadi nyambung dari wudhu, sholat, bahkan nanti ke fikih-fikih yang lainnya. Nah, insya Allah di Munzalam sendiri itu punya modulnya, Ustaz ya, modul fikih. Jadi udah ngurut materinya. Nanti bisa kita bahas sama-sama di kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Baik, begitu mungkin ayah bunda bapak semuanya. Alhamdulillah lagi-lagi kita tidak berhenti bersyukur kepada Allah, masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri sebelum kita benar-benar menghadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Kita mempersiapkan dunia untuk kembali dengan keadaan yang sebaik-baiknya, baik ibadahnya, baik muamalah bersama ke orang sekitar kita, tetangga, keluarga, sahabat, dan semuanya ya. Semoga Allah jaga kita semua dalam ketaatan. Kita doa bareng-bareng, mungkin Ustaz dipimpin oleh Ustaz Imam Subarja ya, sebagai penutup acara malam hari ini. Tafadhol Guru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mari abang kakak ayah bunda semuanya kita menadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammadin. Ya Allah ya Rabbana, tangan yang kami tadahkan ini adalah tangan yang penuh dosa ya Allah, yang kami gunakan untuk melaksanakan dosa dan juga maksiat kepadamu ya Allah. Dengan tangan ini ya Allah kami minta kepadamu ampunan dan juga taubat darimu ya Allah. Ya Allah, tangan ini ya Allah, tangan yang banyak sekali dosanya ya Allah, tangan yang banyak sekali maksiat kepadamu ya Allah, tangan yang penuh dengan kehinaan ya Allah, tangan yang penuh dengan kehinaan ya Allah. Tangan ini adalah tangan yang hina ya Allah, meminta maaf dan juga taubat kepadamu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah, khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na.
nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, nabu'u laka bi dhunubina ya Allah, faghfir lana ya Allah, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Tidak ada zat yang mampu memaafkan kami sebagaimana Engkau memaafkan kami ya Allah. Fa'fu anna ya Allah, ampunilah, maafkanlah diri kami ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Merugi kami ya Allah kalau Engkau tak maafkan kami ya Allah. Merugi kami ya Allah kalau Engkau tak ampuni kami ya Allah. Maafkanlah tangan-tangan kami ya Allah. Maafkanlah mata-mata kami ya Allah. Maafkanlah hidung-hidung kami ya Allah. Maafkanlah mulut-mulut kami ya Allah. Maafkanlah telinga-telinga kami ya Allah. Maafkanlah perut-perut kami ya Allah. Maafkanlah kaki-kaki kami ya Allah. Maafkanlah diri kami yang hina ini ya Allah. Maafkan ya Allah, berikanlah kami taubat-Mu ya Allah. Berikanlah kami taubat, maaf dan juga ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana la ilaha illa anta ya Allah. La ilaha illa anta, la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا الله ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika wa qamarika abada abada. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabbana, lembutkanlah hati kami untuk bisa terus dekat dengan-Mu ya Allah, untuk terus bisa bersalawat kepada Nabi-Mu ya Allah, untuk terus bisa mengingat kepada-Mu ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah, lembutkanlah hati-hati dan juga perasaan kami agar bisa selalu datang ke masjid-Mu, sholat berjamaah ya Allah, agar bisa terus selalu menjadi hamba-Mu yang banyak sekali manfaatnya ya Allah. Ya Allah, tangan kami yang penuh dosa ini ya Allah, maafkanlah tangan kami ya Allah, jadikanlah tangan-tangan kami tangan-tangan yang banyak membantu saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah tangan-tangan yang penuh dosa ini ya Allah, tangan-tangan yang selalu berbakti kepadamu ya Allah. Jadikanlah tangan-tangan kami yang bermaksiat ini ya Allah, jadi tangan yang banyak bersedekah, yang banyak berzakat, yang banyak berwakaf ya Allah, yang banyak berinfak di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kembalikanlah kami ke jalan yang benar ya Allah ya Rabbana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Dari doa tadi sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini ya. Terima kasih kepada Ayah Bunda Bang Kakak yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar, ya, menambah pemahaman kita sebagai umat muslim, belajar agama, belajar fikih dan sebagainya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, malam hari ini, menjadi kebermanfaatan untuk kita, biar untuk kita pribadi dan bisa kita bagikan kepada keluarga, kerabat, saudara-saudara kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz, insyaallah mungkin di lain bahas fikih lagi, kita lanjut lagi insyaallah. Ini Ustaz ya, mungkin udah boleh istirahat. Ada anak izin mau ada tambahan kepada jamaah. Kalau gitu saya pamit, Abang Kakak Ayah Bunda Ustaz Aceh, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, terakhir ya, Ayah Bunda mungkin ada yang ingin kasih testimoni ya, mau kasih testimoni kepada tim Sidak yang udah ngikutin kajian rutin selama hampir lebih dari 7 bulan ini ya. Mungkin ada yang mau, ibu-ibu, bunda-bunda yang ingin nyampein testimoninya ya. Boleh Bunda, atau ayah-ayah boleh juga. Ibu Sri Rahayu bisa, atau Bu Fajar ya, Fajar Yulianingsi, atau bebas siapapun. Ada yang mau kasih testimoni, ada 1 orang, 2 orang nggak apa-apa. Atau yang bapak-bapak, ada, boleh diaktifin mic-nya langsung ngomong nggak apa-apa. Kita ngobrol bareng di sini.
ngasih testimoni ke tim-tim sidak yang sudah memberikan kajian-kajian di setiap malamnya gitu. Adakah Bunda atau Ayah, Abang, Kakak semuanya? Langsung aktifin mic aja nggak apa-apa. Ada? Izin Ustadz. Nah, siapa ini? Nggak ada. Saya dengan Foni Ustadz. Phone yang mana? Bentar ya. Kita pin. Oh, ada. Kameranya nggak nyala, Bunda. Oh ya, maaf Ustadz. Nah, Ini kalau Mama gaptek gini. Nah, gini Ustadz. boleh testimoninya, nasihat atau selama mengikuti sidak udah dapat apa aja, Bunda boleh cerita bareng kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal sidak dari pernah mendengarkan pengajian Ustadz Abdul Somad di komplek kami. Nah, di situ Ustadz Abdul Somad sempat menyampaikan masalah sidak. Jadi saya cari, ternyata inilah sidak dan saya bergabung. Dan alhamdulillah, Rabbil Alamin, betul-betul saya bersyukur kepada Allah. Di mana sebenarnya saya itu banyak sekali kekurangan tentang agama dan juga mengaji. Saya tidak pandai mengaji. Maksud saya mungkin saya pandai mengaji tapi makhrajnya tidak tepat. Jadi ketika saya rutin mengikuti kajian sidak, alhamdulillah minimal Al-Fatihah saya bisa. Kemarin saya coba tes di kantor dengan teman yang mengajinya udah pinter, katanya alhamdulillah sudah ada. Masya Allah, sudah lebih baik ya. Peningkatan. Nah, itu yang saya rasakan pribadi. Dua, saya punya anak yang gimana begitu mendengar kajian di sidak, bagaimana ke anak, bagaimana berlemah lembut. Saya jadi mempraktekkan, alhamdulillah perubahan terhadap anak saya, sikap anak saya. Insya Allah, agak ini putus-putus. Halo, sinyalnya putus-putus, Bunda. Kita, Masya Allah, udah terkeluar. Ini sinyalnya kurang bagus. Mungkin ada satu lagi ya dari Bunda atau Ayah yang ingin bercerita, sharing, ngasih testimoni ke sidak. Selama udah mungkin beberapa lama mengikuti sidak, ikut kajian bareng. Ada Bunda, Kak Putri Indriani, ada banyak Putri Ardianti juga, Putri Aisyah, banyak. Ada lagi Bunda? Atau kakak-kakaknya tadi, Kak Putri, boleh? Atau bunda-bunda? Ya, boleh izin Ustaz. Ya, mana? Kak Putri ya? Ya. Masya Allah. Si jorok kali kok gitu baju aja kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bergabung di sidak kurang lebih baru 1 bulan. Dan ini pertama kali ikut yang fikih. Ustaz sebelumnya kebanyakan tahsin. Dan adalah merefresh ilmu-ilmu yang pernah dipelajarin, terus dapat juga ilmu baru, kemudian yang belum tahu dari sebelumnya sekarang jadi lebih tahu dan diamalkan dan jadi lebih baik lagi. Dengan ilmu-ilmunya Ustaz. Masya Allah, makasih Kak. Dari mana Kak? Dari Tangerang Ustaz. Tangerang, Masya Allah. Semoga istiqomah ya, di sidak juga ikut kajian. Salah. Satu lagi. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya, Pak. Cek.
Maaf tadi termute rupanya. Tadi yang berbicara Bunda siapa? Iya, Dwi Bentri. Dwi Bentri. Dwi Bentri. Yang mana nih? Bentar. Dwi Bentri. Kita pin ya Bunda ya. Nah. Iya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan adanya kantin sidak ini saya jadi mengerti semuanya. Dengan yang tidak mengerti jadi mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang harus dilaksanakan. Dengan kantin, semoga dengan kantin sidak ini bisa bersemangat untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum menjalankan syariah Islam yang sebenarnya. Saya sendiri juga belum, Ustadz. Tapi terima kasih dengan adanya kantin sidak ini, alhamdulillah luar biasa. Makasih, Ustadz. Makasih. Makasih juga, Bunda. Masya Allah. Semoga jaya tetap terus berlanjut, Ustadz. Bisa berkembang. Amin, amin. Dengan lebih baik. Makasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda udah berapa lama Bunda gabung di sidak? Sudah dari awal, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, iya. 2 tahunan, 1 tahun? Iya, 1 tahun. Masya Allah. Yang biasa ngehubunginya siapa, Bunda? Ya. Admin yang biasa menghubungi siapa? Nama siapa? Bunda Kak Resa sama Kak Fitriani, Kak macam-macam lah, Kak. Oh, banyak ya. Iya. Makasih selalu. banyak. Amin. Mohon Luar doanya. biasa. Insyaallah. Semoga kantin sidak selalu hadir tepat. Amin, amin. Makasih. Ya, makasih juga Bunda. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang senantiasa masih bertahan sampai di detik dalam penghabisan ya. Nah, biar dapat info lebih lengkap tentang sidak, bisa follow IG sidak atau mengikuti channel sidak. Nah, ini ada IG sidak, bisa di follow yang punya Instagram. Ini ada IG saya juga nih. Nah, kalian ya di tag biar kita share bareng-bareng untuk dakwah sidak. Nih, ini IG saya, ini IG sidak. Nah, nanti bisa di follow, dibuat story malam hari ini, nanti di tag akun-akunnya, nanti akan kita bagikan juga ke seluruh follower-follower kita. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, perbuatan. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi fikih series ya, karena insyaallah ini selain seru juga penting untuk kita ketahui. Fikih sholat, fikih toharoh, fikih muamalah, fikih lain-lainnya. Insyaallah nanti dibahas bareng sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa sedikit-sedikit untuk menambah. Kalau banyak-banyak nanti langsung ngumur pikirannya, otaknya. Jadi malah beku ilmunya kan. Jadi kita belajarnya dikit-dikit, satu materi. Insyaallah dengan sedikit itu menjadi wasilah nambah ilmunya rutin dan makin banyak ilmu yang bisa kita pelajari dan kita syiarkan. Ini tuh mohon maaf sekali lagi kepada seluruh jamaah yang benar-benar datangnya dari Allah, yang banyak kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bunda ya. Selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak dalam hari ini. Bisa bangun subuh, bisa bangun sholat tahajud. Amin. Izin ya, ditutup ya, tutupnya ya. Masyarakat pendamping Ustaz.